Selamat datang, Dr. Alex. Silakan berdiri. Saya akan pergi duluan. Biar saya yang pertama. Saya pergi dulu. Mohon kehadiran Dr. Alex menghormati kami. Silakan menjadi tamu di rumah sederhana saya. Ajari saya metode bertani Anda, Dr. Alex. Dr. Alex, tolong saya. Mohon selamatkan cucu saya, Dr. Alex. Yunachin. Mohon, Dr. Alex. Siapa yang kamu sebut? Yunachin. Yuna. Setelah 1000 tahun reinkarnasi, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Kebaikan yang kau tunjukkan di kehidupan lalu akan ku kembalikan 100 kali lipat. Mohon, Dr. Alex. Aku tidak menyangka. Dulu Yuna melindungiku dari bencana langit. Energi jahat yang tertinggal masih ada di sini. Dr. Alex, Anda berdarah. Dr. Alex, Dr. Alex. Dr. Alex, selama Yuna bisa bangun, aku akan pastikan dia melayani Anda seumur hidup. Dr. Alex. Di mana tempat ini? Mengapa aku di sini? Desar Penapur. Sudah berapa lama kau tak sentuh perempuan? Kau tak sabar seperti binatang. Siapa kau? Mengapa aku di sini? Pengecekan meter air. Setiap hari, kali ini, berkat teman di kantor, kami bisa menutupi masalah ini. Apa yang Alex Chen lakukan? Apa yang bisa dia berikan padamu? Dia tak layak jadi suamimu. Tian Zhang, tentang masalah ini. Terima kasih, tapi ini masih urusan keluarga. Aku akan urus ini baik-baik. Alex Chen. Sejak aku, Yunakin, menikahi, aku istrimu. Jika kau mau jadi pengecut, baiklah, aku tak akan urusi kau. Tapi jika hal ini terulang lagi, jangan harap aku bersihkan kekacauan. Dan sebelum kita bercerai, tolong hargai aku setidaknya. Jangan cari wanita-wanita tak jelas itu. Alex Chen. Jika kau masih punya hati nurani, lepaskan Yuna. Kau tak layak jadi suaminya. Kau tak bisa beri apa-apa padanya. Jika ini terulang lagi, aku janji tak akan biarkan kau pergi. Alex Chen, berlututlah. Alex Chen, kau benar-benar tak tahu malu melakukan hal hina seperti ini. Kau sama sekali tak punya rasa malu, tapi keluarga Qin kami masih punya. 4 tahun hidupmu bergantung pada kami. Orang luar bilang, keluarga Qin buta matanya. Sekarang kau berani begini. Kau membuat kami sangat bangga, Yuna. Besok kau harus cerai darinya. Keluarga Qin tak boleh menanggung malu. Alex Chen. Apa lagi yang mau kau katakan? Yuna. Aku benar-benar tak tahu apa yang terjadi. Kalau marah, pukul, marahi, atau hukum aku. Aku mohon, jangan ceraikan aku. Sekarang kau takut, kan? Orang tak berguna sepertimu, tak bisa hidup tanpa keluarga Qin. Kau tak akan bisa bertahan saat kau lakukan hal menjijikan. Kenapa tak pikir akibatnya? Sudah terlambat sekarang. Yuna, ceraikan aku. Yuna, jangan tinggalkan aku. Lupakan saja. Alex Chen, sebagai pasangan, untuk sementara kau boleh tinggal di keluarga Qin. Yuna. Terima kasih. Jangan terburu-buru. Aku belum selesai bicara. Ada pria yang kusuka, bisa kubawa kapan saja. Kau bilang apa? Kalau tak setuju, pergi sekarang. Begitulah. Kau bisa menyelundup, tapi Yuna kami tak boleh keluar. Baiklah. Aku setuju. Kau bisa terima syarat seperti ini? Kau benar-benar pencekat.
Sangat mengecewakan. Yuna. Tuan Zhang, ada yang bisa kubantu? Bantu aku membunuh seseorang. 1 juta. Asal kau bisa bunuh ini, menantu tak berguna keluarga Qin. Uang bukan masalah. Tapi, sebelum mati, beritahu dia. Menghina Charlie Jiang adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Jangan khawatir, Tuan Jiang. Dalam 3 hari, dia akan lenyap dari dunia. Dan Yuna Qin ini, perempuan ini, berani menolak kebaikanku, terus-menerus. HMPH. Saat kau jatuh ke tanganku, ku buat kau berlutut di hadapanku. Ruby Su benar-benar cantik. Alex Chen. Tugas kecil saja tidak bisa kau kerjakan. Kau bosan hidup ya? Selamat datang, Dr. Alex. Selamat datang, Dr. Alex. Dr. Alex, kamu berdarah. Maaf, aku benar-benar menyesal. Akan segera ku bersihkan. Ada masalah APA lagi ini? Anak ini, dia sengaja ingin membakarku. Airnya menciprat ke kakiku. Lihatlah. Cepat bantu ibu membersihkan sepatu. Baik, tidak apa. Membungkuk membersihkan benar tidak nyaman. Perlututlah dan bersihkan. Nah, lebih baik begitu. Bersihkan sampai tuntas. Bu, aku berangkat kerja dulu. Baiklah, Charlie Jiang dari keluarga Jiang pria baik. Nanti, ajak dia makan ke rumah. Mengerti. Nanti lihat saja. Apa yang kau lihat? Sudah bersih? Kerjakan dengan teliti. Nona Chin. Harga bahan baku dari grup Jiang naik 2 kali lipat. Perusahaan tidak akan bertahan lama. APA. Selamat siang. Tuan Jiang, ada waktu makan siang? Aku ingin mengajak Anda makan. Tentang terakhir kali bersama Alex Chen, aku belum sempat berterima kasih pada Tuan Jiang. Izinkan saya bersulang untuk kesehatan Anda. Yuna, kenapa kau begitu kaku denganku? Tuan Jiang, sebenarnya, ada satu hal lagi. Saya ingin membahasnya dengan Anda. Lanjutkan, Yuna. Ini tentang harga rempah untuk rumah sakit kita. Bisakah dikurangi sedikit lagi? Harga rempah-rempah ini tergantung harga pasar. Bukan sepenuhnya keputusan saya. Tapi, bukan tidak mungkin. Asalkan kau tinggalkan Alex Chen, si pecundang itu, bersamalah denganku. Jika keluarga kita bersatu dengan tulus, harga ini pasti jadi yang termurah. Tuan Jiang, kau benar-benar ahli bercanda. Wanita jahat, susah diatur. Aku tidak mau pedas. Mais, ini tidak benar. Ini seharusnya tidak pedas. Aku mau yang tidak pedas. Bisa diganti tidak? Sudah selesai? Bagaimana kalau pesan yang lain? Alex Chen, apa yang kau lakukan di sini? Mama menyuruhku belikan makanan. Kalau sudah beli, cepat pulang. Kenapa masih di sini? Begini, Nona, dia salah pesan. Sudah kuminta dia pesan lagi, tapi dia tidak mau. Mama hanya kasih uang untuk satu. Baiklah. Pesankan saja yang lain. Aku yang bayar. Baik, mengerti. Cepat beritahu Black Wolf. Bro, kamu mau ke arah mana? Kamu duluan. Il n'y a là. Jangan lakukan itu. Bersama Charlie Jiang, Bersin d'Angantn. Jiang demi-wanita, Kosi Pekindang, Kezala en terre bezard à l'ami du cul. Jangan bana aku. Aku kirim kau. Temui Raja Neraka hari ini. Ai, TN, Jiang.
Si pecundang ini sudah kubanting ke tanah. Ini akan segera berakhir. Bawa dia ke sini. Bagaimana dengan 1 juta? Bawa dia, ku beri 2 juta. Baik, Tian Zhang. Sia-sia, ayo pergi. Di mana aku? Bagaimana aku sampai di sini? Kau sudah bangun. Charlie Zhang. Jangan mendekat. Apa yang akan kau lakukan? Tolong, antarkan aku pulang cepat. Selama kau membahagiakanku hari ini, aku akan mengantarmu pulang. Lepaskan aku sudah menikah. Hahaha, apa yang perlu ditakutkan dari si pecundang ini? Tuan Zhang, kubawa si pecundang ini untuk... Tepat waktu. Yuna Qin, inikah suamimu si pecundang? Alex Chen. Seperti gumpalan lumpur. Yuna. Semua yang Charlie Jiang inginkan, akan kudapatkan. Kau si pecundang, lihatlah bagaimana aku memperlakukan istrimu. Charlie Zhang. Dasar Beijing Gan. Lepaskan Yuna. Lihatlah dirimu di cermin. Kau pikir pantas untuk Yuna? Charlie Zhang. Kumohon, lepaskan Yuna. Bunuh saja aku. Sebagai gantinya, kumohon. Membunuhmu? Tidak. Aku takkan membunuhmu. Sebelum puas bermain dengan Yuna, baru akan kubunuh. Charlie Zhang. Charlie, kumohon. Tolong jangan. Charlie, jangan sentuh aku. Yuna. Lepaskan. Teriaklah. Bahkan berteriak sekencang apapun, kau takkan kabur hari ini. Hah? Perempuan jahat, bersetubuh denganku, adalah kehormatan bagimu. Mengapa kau berpura-pura? Charlie Zhang. Yuna. Serigala hitam. Bawa Alex Chen ke sini, biarkan dia melihat sendiri. Ini menarik. Ya. Yuna. 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 Alex Chen. Kau benar-benar romantis, ya? Sungguh romantis, kau sungguh romantis. Charlie Zhang. Kumohon, lepaskan Alex Chen. Aku takkan melawan lagi. Kumohon biarkan dia pergi. Berkata begitu sekarang. Mungkin sudah terlambat, bukan? Orang itu sepertinya hampir mati. Jangan harap bisa menangkapku. Selamat datang, Dr. Alex. Fan Kan. Tolong selamatkan aku, Dr. Alex. Tolong selamatkan cucuku, Dr. Alex. Yuna Qin. Aku akan ambil kembali milikku. Yuna. Aku akan lindungi kau mati-matian. Perempuan jahat, bangun, atau kukerahkan belasan orang untuk menghajarmu. Alex Chen. Dasar sampah, kau belum mati juga? Siapa yang kau sebut sampah? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Alex Chen. Lepaskan aku. Aku akan beri semua yang kau mau. Katakan. Saya pecundang sebenarnya. Akulah pecundang. Aku si pecundang. Membunuh kalian semua terlalu mudah bagimu. Ayo kita main permainan. Saya yang melampaui lawan. Dan tetap berdiri. Boleh meninggalkan tempat ini. Hukum rimba. Ini benar-benar tontonan. Sekarang. Bolehkah aku pergi sekarang? Tentu tidak. Berani sentuh istriku. Akan kujamin kau takkan bisa. Bahkan menyentuh wanita pun tak bisa. Kakek Chen, kumohon lepaskan aku. Anggap saja aku ini kentut. Lepaskan aku. Bahkan kentutku. Kau tak layak menyentuhnya. Aku akan membuatmu merasakan rasa malu seperti aku di dalam lumpur.
Kinangan berak seperti ini. Hapus saja kenangan itu. Alex Chen, APA kau seeker kerakara? Kenapa kau sangat lambat mengambil makanan? Lihat jamnya. Oh tidak, Yuna, ada apa denganmu? Yuna. Ada apa dengan Yuna? Aku bertanya padamu, APA kau baisu? Ibu mertua, kau tak tahu memukul orang sekarang ilegal? Dasar bodoh, berani-beraninya kau bertindak. Kepalaku sakit sekali. Apa yang terjadi padaku? Aku tak ingat apa-apa. Kau mabuk. Bukankah aku sedang makan malam dengan Tuan Jiang? Bagaimana bisa? Aku tiba-tiba pulang ke rumah? Yuna, pergi sekarang juga. Ceraikan si pecundang itu. Sekarang juga. Mengapa? Karena kau selingkuh dengan wanita lain. Aku dijebak. Alex Chen, kau bilang dijebak waktu itu juga. Ada buktinya? Yuna, jangan khawatir. Hari ini, aku pasti akan menemukan buktinya. Baik, jika kau tak temukan buktinya, keluar dari keluarga Qin. Pas. Saya makan malam di sini 2 malam lalu. Apa kau lihat seseorang mengikutiku? Takada Yong Kulia. Kalau mau makan, silakan duduk. Kalau tidak, cepat pergi. Jangan buang waktuku untuk urusan lain. Pas. Apa kau merasa semakin lemah dan terjadi lebih cepat? Apa yang kau bicarakan? APA kau simas tamperlasan. APA kau pusing. Kau sering berkeringat saat tidur? Kalau tidak diobati. Apa yang terjadi? Tak ada yang akan terjadi. Kau hanya kehilangan fungsi sebagai pria. Bisa kau obati? Jawab pertanyaanku. Waktu kau makan malam di sini. Li Qiang juga datang. Dia terus menatapmu. Li Qiang. Di mana dia? Jangan ikut campur urusan ini. Dia pengacau terkenal di sini. Kalau dia sudah gila. Siapa itu? Dia mengganggu minumanku. APA, kau tak kenal aku? Aduh. Mari kita bicara, Bang. Diam. Ucapkan apa yang kusuruh, atau kau akan kehilangan lenggan ini. Bicara. 2 malam lalu. Kau yang menghajarku. Ya, benar. Kau juga yang melemparku ke tempat tidur wanita itu. Ya, aku yang lakukan. Aku tak berani lagi. Pertanyaan terakhir. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Tidak ada yang perintahkan aku. Aku cuma Kakak, aku bersumpah, tidak akan berani lagi. Jangan coba curang. Sakit, Kak? Kalau kau curang, aku akan remuk tulangmu perlahan. Jangan khawatir, aku ahli dalam ini. Kau akan benar-benar menderita. Bicara. Kakak itu Tuan Jiang. Tuan Jiang yang suruh. Maksudnya Charlie Zhang. Omong kosong. Tuan Jiang ini, mungkin dia lakukan ini? Kakak, aku punya bukti. Aku takut dia tidak bayar. Jadi aku rekam sebagai bukti. HP. Kasih buktinya. Kakak, ini masih bisa diobati? Kakak. Alex Chen. Hari sudah selesai. Mana buktinya? Lihat dia. Sepertinya dia cari bukti. Mungkin lagi. Seharian dia nongkrong entah di mana. Cepat pergi dari sini. Jangan jadi beban di sini. Ini buktinya. Gebuk si pecundang Alex Chen, diranjang perempuan. Begitu, Yuna Qin akan jadi milikku, Charlie Jiang. Lalu, aku kasih 500.000. Ternyata ini ulah Charlie Jiang. Karena Charlie Jiang mencintai Yuna. Kenapa tidak bicara langsung? Keluarga Jiang punya reputasi bagus. Kalau dia bisa menikahi Yuna kita, ini akan jadi jodoh yang sempurna. Betul sekali. Alex Chen, kalau kau mau uang, keluarga Qin kami bisa memberimu 1-2 juta sebagai uang ganti rugi. Sehingga sisa hidupmu, kau tak perlu khawatir makan dan pakaian. Kukap biarkan Yuna dan Charlie bersatu. Hanya ini cara Yuna bisa bahagia. Ini urusan keluarga antara aku dan Yuna. Sejak kapan kau berhak ikut campur? Kau, ini sikap apa? Kak kedua, lihat sendiri, menantu keluargamu masih menghormati orang tua, atau tidak? Alex Chen, berani-beraninya bicara pada bibimu. Bibi. Alex adalah suamiku. Cerai atau tidak, itu urusan Kak, bukan urusan iya. Bibi benar-benar terlalu. Lebih baik urusi anak sendiri. Akhir-akhir ini banyak keluhan dari karyawan. Minta anakmu dicopot dari jabatan manajer. Yuna Qin, sudah. Jangan bicara sembarangan. Jabatan manajer diatur oleh kakek sendiri.
Kau pikir sebagai direktur, bisa mencopot anakku? Elit bisnis macam apa kau ini, kalau suami sendiri tak bisa diatur? Kau. Mau apa lagi, kalau berani menyentuhku hari ini? Kuyamin kau akan merangkak keluar dari keluarga Kin. Alex Chen. Sudahlah, ayo pergi. Alex Chen, aku beri keringanan kali ini. Kalau tak mau desas-desus ini terus berlanjut, cepat cari pekerjaan. Gajimu berapa? Tak ku permasalahkan. TAPI, aku tak bisa menanggungmu terus-terusan. Baiklah. Alex Chen, kenapa aku merasa kau berbeda dari sebelumnya? Sepertinya kau lebih percaya diri. C'est la Mamakan. Boss. Bro, wa, sobatku, akhirnya ku datang. Kukira-ko main dongon perazan. Minum obat ini sesuai resep selama 3 hari. Jangan berhubungan intim dulu, aku jamin obatnya akan manjur. Oke, terima kasih, bro. Sudah kulihat sekilas, kau master tersembunyi. Dengan resep ini, aku, Lawang, bisa kembali jadi pria sejati. Orang-orang sekarang panik dan cari pengobatan asal-asalan. Satu berani kasih resep, satu berani minum. Tak takut keracunan? Boss, jangan khawatir soal obat. San hari lagi. Kujamin kau akan penuh energi. Oke. Aku mau lihat. Seperti apa resepnya? Akar manis. Zat putih ini bisa dicampur cakar kucing. Kau tak paham farmakologi. Kurasa dia cuma dukun gadungan. Pembohong. Jangan pamerkan kebodohanmu, dan jangan mempermalukan diri, mengerti? Brengsek. Boka. Karena kau begitu yakin. Berani taruhan denganku? Taruhan itu? Bicaralah. Mau taruhan bagaimana? Sederhana. Jika resepmu kau akan telanjang bulat, membawa papan bertuliskan, aku seorang pembohong, dan mengelilingi jalan lingkar. Jalan lingkar, jaraknya 50 km. Si Cucu, bagaimana jika kau kalah? Jika aku kalah, aku akan mengundurkan diri dari jabatan Direktur RS Pengobatan Tiongkok, pulang kampung bertani, dan tak akan lagi mengobati siapapun. Boss, hey, tolong ambilkan obatnya. Bang Yukai, jangan khawatir, ambilkan obatnya. Jika tidak manjur, aku jamin akan menyembuhkanmu. Baiklah. Sudah saya sesuaikan dosisnya. Minum sekarang juga, efeknya langsung terasa. Wahahaha. Pengobatan Tiongkok fokus pada regulasi aliran energi. Pengobatan Tiongkok fokus pada regulasi aliran energi. Menekankan perkembangan bertahap. Kau pikir ini seperti pengobatan barat? Obat hormonal khusus ini, yang bereaksi instan? Sungguh menggelikan. Haha. Terlalu buru-buru bisa pengaruhi jantungmu. Aku. Anak muda, katanya kau bukan penipu. Dokter. Li, aku salah. Dokter. Li. Aku punya tanggungan keluarga. Aku tak mau mati. Dokter. Mustahil. Dokter. Li. Siapa 7 anya kau BCR? Kau ini siapa 7 anya? Dokter. Li. Tolong selamatkan aku. Dokter. Li. Aku tak mau mati. Pergi ke BCRN. Nadimu sekarang kuat. Penuh tenaga. Kuat seperti banteng. Tak kau rasakan sendiri? Saudara, kau luar biasa, Sanggu. Aku akan cuci muka. Teman ini. Saudara. Aku buta sampai tak lihat kehebatanmu. Resep yang kau punya ini, dari mana asalnya? Kitab Kaisar Kuning tentang pengobatan. Kitab Kaisar Kuning tentang pengobatan RM. Kitab Kaisar Kuning tentang pengobatan BCRM. Mungkinkah ini bagian yang hilang? Taruhan tetap taruhan. Dr. Li. Jangan ingkar janji ya kan? Boleh tahu nama Anda, Tuan? Alex Chen. Tuan Chen. Aku tak masalah mengundurkan diri. Tapi, saat ini ada pasien dengan kondisi khusus. Belum ketemu metode perawatan yang tepat. Tuan Chen, mohon. Bantu suatu hari nanti. Ini akan jadi pencerahan. Tenang saja, Tuan Chen. Pasienku pasti akan membalas budi baik Anda. Baiklah. Ya ampun, ada yang berkelahi. Kamu, hey. Apa yang terjadi di sini? Tidak tahu, tiba-tiba saja terjadi. Astaga,
Grup Sky bukan hanya jual obat palsu, mereka juga mau memukulku. Kakak. Alonji. Alex Chen, hentikan. Apa kamu direktur perusahaan ini? Lihat obat dari perusahaan, lihat wajahku jadi seperti apa. Sekarang mau memukul orang sampai mati? Perusahaanmu masih menghargai hukum? Di mana keadilannya? Wanita bisa sangat jahat. Lihat wajah adikku jadi seperti ini. Kamu cari uang tanpa nurani. Tak tahu malu. Alex Chen, siapa suruh kamu memukul orang? Apa kamu tahu perbuatan bisa bawa masalah buat perusahaan? Mereka menghina kamu. Memangnya kenapa kalau hina? Kita tak bisa main pukul hanya karena itu. Kamu istriku. Mereka mengenama. Itu tak bisa diterima. Kamu. Ya ampun. Jangan khawatir. Soal masalah ini, kami pasti akan menanganinya, dan beri jawaban memuaskan. Maksudmu apa? Ini tentang wajahku. Tak ada hubungannya dengan perusahaanmu. Aku sengaja, ya? Ashley, biar ku beritahu. Hari ini bukan cuma soal jual obat palsu, tapi juga soal memukul orang. Kami juga tak akan biarkan ini. Tunggu dulu. Ibu, perkataanmu tidak ada. Orang yang memukul tadi, bukan dari perusahaan kami. Setiap keluhan ada penyebabnya. Setiap utang ada pemiliknya. Kalau kamu laporkan ke polisi hari ini, kami bisa bekerja sama. Aku akan menjadi saksi. Yuna, bukankah sudah kusinggung, untuk tidak terburu-buru cari sukses. Produk perusahaan harus melewati pemeriksaan ketat dan uji coba sebelum diluncurkan. Belum lagi suamimu, bahkan memukul orang hari ini. Kupikir, tak layak lanjut sebagai presiden perusahaan ini. Bibi, apa maksudmu? Yuna, perusahaan ini bukan hanya milikmu. Aku memikirkan urusan keluarga Kin. Baiklah, Bibi. Aku mengerti. Mulai hari ini, aku akan meski tak tahu siapa dalang di balik kalian. TAPI Cowbernie, menyakitiku istriku? Alex Chen, bukan urusanmu bicara. Haruskah kau menghancurkan segalanya? Haruskah kau membuat keluarga Kin hidup dalam kekacauan? Kau sungguh tak tahu terima kasih. Alex Chen. Bisakah kau bertindak lebih dewasa? Berhentilah membuat masalah. Kau ingin mengungkapnya kan? Baiklah. Kalau begitu lakukan. Apa maksudmu? Wajahmu yang jelek. Tak ada hubungannya dengan produk kecantikan kami. Sama sekali tidak. Kau tak akan dapat sesen pun dari perusahaan. Juga. Omong kosong apalagi ini? Akan kusembuhkan. Maka, kau akan terima surat dari pengacara grup Sky kami. Bisakah kau perbaiki wajahnya? Alex Chen. Kapan kau belajar mengobati penyakit? Kurasa kau hanya cari perhatian. Kau gila. Baiklah kalau begitu kau yang urus hari ini. Jika tak bisa menyembuhkan, semua konsekuensi akan jadi tanggung jawabmu. Tak masalah. Suste. Oh, ini lucu sekali. Aku sudah hidup selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang pakai air biasa untuk obati penyakit. Untuk menyembuhkan penyakitnya, segelas air saja cukup. Wajahku. Suste. Wajahku. Apa yang kau lakukan? Suste. Alex Chen, apa yang kau lakukan? Pulang sekarang juga. Coba lihat sendiri. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Suste. Jerawatnya hilang. Hah? Kau tidak penasaran juga soal efek rumput ular ratus di wajah? Kenapa ini hilang? Rumput ular ratus. Apa itu rumput ular ratus? Rumput ular ratus tumbuhan khas Miaojang. Cukup oleskan sarinya di wajah. Dalam waktu singkat, wajah akan penuh jerawat dan ruam. Tapi setelah diolesi empedu ular, semuanya akan langsung hilang tanpa meninggalkan bekas. Benar bukan? Bagaimana aku tahu? Wajahku. Meski kalian perbaiki wajahku, bagaimana tahu ada efek sampingnya? Dan produk perusahaan kalian, aku harus tahu apa ada kandungan, seperti rumput ular atau lainnya. Diam. Di wajahmu masih ada sisa rumput ular tertinggal. Bawa ini dengan produk perusahaan kami untuk diuji. Jika terbukti kalian menggunakan rumput ular, bersiaplah dituntut. Penny, aku takkan biarkan kalian lolos. Tunggu sebentar. Apa wanita ini sengaja mempermalukan diri? Yuna, kita tidak bertemu sehari. Apakah kamu merindukanku? Stella, ini kantor, dan tak ada pria lain di sini. Bisakah kau berhenti memancarkan pesonamu? Aku hanya terbiasa. Tapi ku dengar, hari ini di perusahaan, ada pria baru. Apa, kau cemburu? Takut aku mencuri pacarmu? Tapi Yuna, Kudengar,
Pacarmu dokter ajaib. Dokter ajaib seperti apa? Itu hanya kebetulan. Benarkah? Aku suka pria penuh kejutan. Sangat tertarik. Stella Lynn, dengar baik-baik, meski pernikahan kami hanya formalitas, tapi dia tetap suami, jangan macam-macam dengannya. Mengerti? Mengerti. Waktu kecil, kuambil mainanmu. Kau marah seminggu penuh. Apalagi seorang pria. You can bet too. Undangan. Who is Sekrang? Stella, bagaimana kau dapat undangan keluarga Zuo? Ini selalu para pria yang mengejar dan mengirim mereka ke sini. Mereka pikir setelah pamer harta, aku akan langsung naik ranjang mereka. Stella, mau ikut denganku? Tidak. Terima kasih. Cara pria menjijikan itu memandangku. Sungguh menjijikan. Aku tidak mau pergi. Ayo pergi. Sudah selesai. Ya. Bagaimana pendapatmu tentang perusahaan? Ada posisi yang cocok untukmu? Perusahaannya cukup bagus. Bagaimana kalau aku kerja sebagai satpam di sini? Satpam? Ayah, sekalian bisa menjagamu. Kalau begitu, sudah lewat. Bagaimana kalau kita makan bersama? Anggap saja. Sebagai ucapan terima kasih sudah membantu. Tentu saja. Ayo. Selamat makan. Oh, bukankah ini Nona Qin? Sudah berkali-kali ku coba temui, kau selalu tolak undanganku. Kenapa hari ini bisa meluangkan waktu? Saya belum pernah sempat mengundang Anda makan. Nona Qin, Apa Anda ingin memberi hadiah pada staf Anda? kalau memang begitu, Kenapa tidak hari ini, saya akan duduk dan makan bersama Nona Qin. Bagaimana pendapat Anda? Hai, NAK, Kartu ini isi 100.000. Ambil dan belanjakan semaumu. Anggap ini sebagai hadiah dariku, atas nama Nona Qin. Tuan Li, izinkan saya memperkenalkan, ini suami saya. Alex Chen. APA Anda suami. Yang tidak berguna itu? Tuan Chen. Saya sudah sering dengar tentang Anda. Saya penasaran, orang seperti apa bisa memikat kecantikan seperti Nona Qin dan memilikinya? Tuan Chen. Apakah keberatan kalau saya duduk dan makan bersama? Saya keberatan. Yuna. Lalat yang mengganggu seperti ini, kenapa kau perhatikan dia? Apa yang kau katakan? Ulangi. Atau, aku yang akan melemparmu keluar. Berani sekali kau punya nyali, anak muda. Nona Qin, suamimu punya temperamen keras. Tapi dia tak tahu bahwa dia salah pilih lawan. Tuan Li, maafkan saya. Saya ada urusan hari ini. Akan saya minta maaf lain waktu. Baiklah, kau akan leave it. Pelayan, di mana makanan saya? Maaf atas itu. Ada sedikit masalah. Tuan, saya minta maaf. Makanan Anda akan segera siap. Pergi kau, aku tak mau lagi. Alex Chen, aku belum tanya pada bagaimana kau tahu soal rumput ular serratus? Dan juga, kapan kau bisa sejago itu pakai pisau? Mau kau belajar? Tak perlu kau belajar, cukup aku yang tahu. Ayah. Saya sudah mengandang QQTN, Zhang. Sejak kecil, TN Jiang belajar dari kakeknya. Jangan tertipu oleh usianya. Di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, dia sudah cukup terkenal. TN, Zhang. Bagaimana pendapatmu? Kondisi TN Li secara fisik sehat, tapi berada dalam kondisi tidur semu. Ini menyebabkan otaknya tetap aktif bekerja, sehingga tak bisa beristirahat. Lama-kelamaan, bisa meninggal karena kelelahan. TN Jiang, apakah kondisi ini bisa diobati? Jangan khawatir. Hadiah yang pantas akan kami berikan. Keluarga Li tak akan pelit sama sekali. Bahkan jika hanya bisa meringankan rasa sakit, kakek kami pun sudah cukup. Tenang saja. Teknik khusus kakekku,
Jarum suci 8 ujung bisa menghilangkan kondisi ini. Cukup dilakukan sekali setahun untuk menjamin TN selalu sehat dan selamat. Bagus. Terima kasih, TN Zhang. Kalau begitu mari mulai. Jika terus menggunakan jarum ini, Tianli, ini TN Chen yang saya sebutkan. Saya undang beliau untuk memeriksa kondisi Tianli. TN Shen, saya minta maaf. Mengenai penyakit sesepuh kami sudah menemukan solusinya. Maaf sudah mengganggu TN Chen. Saya minta maaf. Anda bicara soal jarum 8 ujung ilahi, saya lihat jarumnya. Bukan untuk menyelamatkan nyawa, tapi untuk mencabut nyawa. Anda tahu jarum 8 ujung ilahi? Jarum 8 ujung itu, teknik rendahan. Apa anehnya tahu itu? Sampah. Tak peduli asalmu, tapi berani hina jarum 8 ujung. Dan menipu orang di sini. Jarum 8 ujung ilahi adalah teknik akupuntur terbaik. Kau berani menyebutnya sampah? TN Zhang, Abekan Orontak Bergunaini. Tolong selamatkan sesepuh kami. Sebaiknya kau pikir lagi, jika jarum pertama ditusuk, nyawa sesepuh tak bisa diselamatkan. Li Sheng. Siapa yang kau bawa? Jika kau tunda pengobatan, kau yang akan menyesal. Tian Jiang, dia dari keluarga pengobatan Tiongkok. Keluarga pengobatan Tiongkok apa? Tak pernah dengar. Keluarga Chen di dunia pengobatan. Saya tidak tahu. Dari aliran mana asalmu? Siapa gurumu? Seseorang, qui lui arcan sans paini. Dampak di masa kini, hanya yang membuat ikatan bisa melepaskannya. Sayang ia habiskan bertahun-tahun untuk doa dan meditasi, tapi tak bisa hindari jalan menuju alam baka. Inilah takdir. Ini Sangha Takdir. Teman muda, tunggu sebentar. Aku ada sesuatu untuk penyakit yang kuderita ini. Sudah ada sejak 3 tahun lalu. Syukur ketemu Guru King. Dia saranku hidup dengan doa dan meditasi. Jadi sehat selama 3 tahun ini. Yang TN Chen bilang barusan. Persis seperti Guru King katakan dulu. TN Shen, mohon maaf atas semua kesalahan. TN Chen, jangan tersinggung ya. TN Chen. Kedatanganmu hari ini. Apa kau dikirim Guru King? Untuk selamatkan nyawaku? Aku tak kenal Guru King. Hanya pembuat ikatan yang bisa lepaskan. Itu cuma klise basi. Dia sendiri bilang, tak kenal Guru King sama sekali. Dia juga hina keluarga pengobatan tradisional Tionghoa, TN Li. Menurutku, dia cuma penipu. Jadi, bagaimana pendapatmu? Jika jarum suci 8 ujung tak dipakai, berapa lama pasien bertahan? Dengan kondisi TN Li sekarang, jika tidak segera diobati, paling 1 bulan lebih. Benarkah? Kenapa aku merasa, kalau tidak pakai jarum suci 8 ujung, pasien cuma punya 10 menit, tapi kalau pakai jarum itu, kematian akan terjadi seketika. Lebih baik kita tunggu 10 menit ini. Jika setelah 10 menit, pasien masih sehat, saya siap membantu Anda. Tuan Li, jangan dengarkan omong kosongnya. Tunggu. Li Sheng. Apakah waktunya sudah habis? Ya. Alex Chen, sudah 10 menit berlalu. Tuan Li masih baik-baik saja. Masih ada yang mau kau katakan? Alex Shen, segera keluar dari keluarga Li. Mulai sekarang, kau tak boleh lagi menginjakan kaki di sini. Saatnya tiba. Ayah. Tuan Shen, aku mohon, tolong selamatkan ayahku. Asal kau bisa menyelamatkan ayahku, apapun yang kau keluarga Li akan penuhi. Aku ingin kalian semua segera Semua, Keluar, semuanya, Keluar. Aku mohon, selamatkan ayahku. Kenapa kalian belum pergi juga? Hanya rintangan kecil. Berani-beraninya buat masalah di sini. Tumbangkan mereka. Terima kasih, teman muda, telah menyelamatkan nyawa. Bolehkah saya bertanya, wahai pemuda? Tentang penyakit yang kuderita. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini sama sekali bukan penyakit. Ini hutang karma yang terkumpul selama bertahun-tahun. Hutang karma? Sepanjang hidup.
Tanganku telah tercemar banyak darah. Saat masih muda, energiku sangat kuat dan ganas. Tapi akhir-akhir ini, hidupku penuh vegetaris dan doa untuk menekan energi itu. Namun siklus sebab akibat ini membawa hukuman yang tak terhindarkan. Karma bertahun-tahun terkumpul. Baru saja meledak. Hidup lampau yang kelalui ini. Kau telah menyelamatkan kami, anak muda. Kebaikanmu menyelamatkan. Tak akan pernah kami lupakan. Mulai saat ini, kau tamu kehormatan keluarga Li kami. Ayah, apa ayah yakin Alex Chen benar bisa menyelamatkan kakek? Directeur Li. Apakah Alex Chen sanggup dia menyelamatkan keluarga? Hidup orang tua ini? Jujur saja, Tuan Li, jujur saja, Tuan Li, saya baru kenal Alex Chen belum lama ini, jadi tak terlalu paham dengan metodenya. Kau baru kenal beberapa hari bawa kemari, bahkan kau tinggalkan sendirian dengan pasien. Kurasa, mereka manfaatkan kelalaian dan diam-diam buat masalah. Tidak, aku harus periksa. Ayah. Kakek. Apa baik-baik saja? Sekarang sudah baik. Terima kasih kepada Tien Chen. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mushwe. Pergilah pamit kepada Tien Chen. Pastikan sikapmu sopan. Dan katakan padanya. Keluarga Li bukanlah orang tak tahu terima kasih. Temannya itu, kami pasti akan menjalin persahabatan dengan. Baik. Li Sheng. Terima kasih banyak kali ini, ayah. Ini hanya kesalahpahaman. Kau bahkan tidak mau menjelaskan. C'est Caranco pura-pura mystérieux. Bersikap dingin. Sungguh memuakkan. Apa kau perlu sesuatu? Kalau tidak, kenapa aku mengikutimu? Alex Chen. Aku sangat berterima kasih padamu karena sudah menyelamatkan kakekku. Tapi kau harus tahu, sama sekali tidak mungkin ada hubungan di antara kita. Aku tidak tertarik padamu. Tolong, jangan jatuh cinta padaku dan jangan memiliki pikiran yang tak pantas tentangku. Menurutmu apa yang kulihat dari dirimu? Kuharap tidak ada. Kartu ini ide kakek. Kakekku bilang padaku. Demi mémasticant comme Nerimania. Sudah tahu siapa yang melukai putraku? Sistem CCTV hotel sedang rusak hari itu. Kami tidak bisa lihat siapa yang masuk hotel. Buang-buang waktu. CCTV-nya rusak. Mending tanya ke resepsionis. Sudah saya tanya. Tapi resepsionis malah bilang, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak ingat apapun. Zelidiki. Teruskan penyelidikan ini. Siapa berani lukai anak sematawayangku di CCTV? Harus mati. Omong-omong, Pak Presiden, sebelum Tuan Muda kecelakaan, dia sedang bersama Nona Qin, ketua keluarga Qin. Mereka makan siang bersama. APA? Kenapa tidak bilang dari tadi? Saya kira. Yuna Qin cuma perempuan, mustahil dia lukai Tuan Muda. Makanya saya. Bagaimana jika Yuna Qin suruh orang lain pergi? Bahwa Yuna Qin ke sini, ya. Jangan bergerak, gerak sedikit, kamu mati. Siapa kamu? Mau apa? Nona Qin. Ikut kami. Zerakan. Diam di situ. Pas. Ini suami sampahku. Dia ini, cuma bisa selingkuh di belakangku. Kalau habis uang, baru minta ke aku. Kalau tidak dapat uang, dia tidak akan menyerah. Jawab. Nyalakan. Hello. Yuna, ayo makan bersama. Makan apa? Kau kehabisan uang lagi? Yuna, kau hanya bagaimana bisa bergaul dengan Lily? Kau sama sekali tidak peduli padaku. Aku ingin cerai. Anjing yang kita adopsi di Jalan Haijiang, milikku. Kau pergi tanpa apa-apa. Yuna bilang aku dengan Lily. Siapa Lily? Kita tidak mengadopsi anjing. Oh, tidak. Yuna dalam bahaya. Kau siapa? Aku ayah Charlie Jiang. Pamanjong, kenapa kau menjekatku? Kenapa? Aku bertanya padamu, apa kau makan siang dengan putraku kemarin siang? Ya. Kemana kau pergi setelah makan? Aku pulang setelah makan. APA kau tahu putraku dipukuli? APA? Tuan Jiang terluka? Ya. Anggota tubuhnya dimutilasi orang. Putraku sekarang sakit jiwa. Kau menjekat dan membawaku ke sini?
Kau tak menduga itu aku kan? Bagaimana mungkin? Aku tahu bukan kau. Katakan, siapa lagi yang bersamamu saat itu? Siapa lagi yang ada? Kami sedang makan malam di restoran. Hanya berdua saja. Dan pelayannya. Oh, dan Alex Chen. Alex Chen. Siapa Alex Chen? Dia suamiku. Hammond Jong. Dia mengambil makanan untuk ibuku. Di keluarga kami, dia hanya pemalas. Ini pasti bukan miliknya. Ada petunjuk, aku tak akan biarkan ini. Lakukan. Bawa Alex Chen ke sini. Baik. Tak perlu diikat. Aku di sini. Tepat waktu. Izinkan aku bertanya. Kau tahu siapa yang zakiti anakku? Tentu saja aku tahu. Siapa? Aku. Baiklah. Bawa dia ke sini. Hammond Jong. Tak kusangka si pecundang ini punya kemampuan. Sejak kapan Alex Chen jago bertarung? Apa yang akan kau lakukan? Jangan mendekat. Aku tak berbuat apa-apa. Aku hanya penasaran. Aku membuat anakmu cacat. Minta maaf padaku, Yunakin, dan berikan 10 juta padaku. Maka urusan selesai. Jika aku tidak setuju, lalu apa maumu? Aku bisa terima sebaliknya. Sebaliknya, maksudmu apa? Minta maaf pada istriku, dan ganti rugi 10 juta untuknya. Apa? Jangan keterlaluan. Alex Chen, tak perlu. Biarkan kami pergi saja. Baiklah, aku akan minta maaf dan ganti rugi. Nona Kin, aku tak tahu siapa Nyonya sebenarnya. Seharusnya tak menculik Nyonya hari ini. Ini 9 juta, sisa ratusan ribu lainnya, akan kukirim ke perusahaan Nyonya. Hammond, tolong bangun. Permintaan maafnya ku terima, tapi uangnya tak bisa ku terima. Kau. Alex Chen. Apa yang kau lakukan pada Paman Jiang? Aku tertidur. Mungkin aku terlalu lelah. Bukankah kau yang meneleponku menjemput? Benarkah? Aku tak ingat itu. Mungkin kau terlalu lelah bekerja. Seharusnya kau istirahat. Aku sudah di rumah, pulang yuk. Kalung giok ini edisi terbatas di seluruh kota laut. Hanya toko kami yang memilikinya. Ini jelas simbol status. Sangat cocok dengan karakter ibu. Mengapa tidak? Anda pertimbangkan? Cantik sih, iya. TAPI, perawatannya terlalu merepotkan. Sulit dirawat. Jujur saja, kamu tak mampu beli. Jangan memalukan diri di sini. Nyonya. Apa yang Anda panggil tadi? Sayong. Aku benar-benar suka kalung ini. Ini model satu-satunya di kota laut. Kalau aku pakai keluar, tidakkah kau merasa bangga? Beli saja. Aku akan belikan sekarang. Selama itu yang kau suka, aku rela bayar berapapun. Kau dengar itu? Kalung ini sekarang milikku. Di usiamu ini, bercoba jadi modis. Pernah lihat dari sermon? Walau kau pakai kalung ini. Tetap akan memalukan. Kau tahu siapa aku? Siapa kamu? Aku dari keluarga Qin. Sayong. Apa ada keluarga berpengaruh di CCT? Yang bermarga Qin? Keluarga Qin? Tidak ada. Dulu ada satu keluarga kelas 3 bermarga Qin, tapi sudah menghilang beberapa tahun. Kamu bicara apa? Berani beraninya menghina keluarga Qin. Awas saja, nanti saya cari orang unturang mulut kalian. Wah, saya takut sekali. Dia mau cari orang untuk bungkam kita. Jangan takut. Jangan takut. Suamimu jabatan apa di keluarga Qin? Dia berani ancam bungkam istriku? Kira saya bisa diajak main. Liu Fusheng? Apa? Sekarang kamu tidak bisa bicara? Keluarga Qin Katanya Ebaya, suru orang keluarga Qin kesini. Coba bungkam saya. Marilia Berani Santuseya. Kamu baik-baik? Beraninya Pukulseya. Seumur hidup, permintaan aneh ini baru dengar. Boka. Berani sekali kamu. Hari ini saya kasih tahu. Dalam diari. Keluarga Qin di CCT akan lenyap. Tak perlu 10 hari. Bisa hilangkanmu sekarang. Alex Chen, kamu ngapain? Tuan Liu. Orang ini. Cuma sopir keluarga kami. Dia tidak paham apa-apa. Jadi kaulah si pengangguran yang menikahi keluarga Qin.
Kamu tidak tinggal di rumah, malah datang ke sini mempermalukan diri. Alex Chen, berlutut lesekeran, tetap berlutut sampai TN Liu puas. Ya, sur dia berlutu. Tidak yakin, ya? Masih belum mengerti? Kamu harus tahu, ada orang-orang yang tak boleh kamu lawan. Baiklah, Kalian benar-benar keterlaluan. Tunggu sebentar. Tunggu, keluargakin. Pergi kau. Tian Chen. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau kalung itu. Maksudmu kalung giok edisi terbatas ini? Harganya 63 juta. Kenapa kau beri tahu dia semua itu? Dia hanya hidup bergantung pada keluarga kita. Saya saja tak mampu membelinya. Mana mungkin dia bisa? Berikan kartunya. Silakan masukkan kata sandi Anda. Segera saya bungkus kalungnya. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Anak muda, ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli tumbuhan obat. Beli tumbuhan obat? Sebaiknya ke pasar herbal untuk itu. Ini pavilion 100 tahun, toko barang antik. Saya ambil ini. Anak muda, ini baru saja saya dapatkan beberapa hari lalu. Usianya sudah 100 tahun. Ginseng ini belum genap seabad, baru sekitar 90 tahun. Anda tampak ahli, anak muda. Namun, ginseng ini tetap tonik terbaik. Jika berminat, anak muda, ambil langsung dengan 1,2 juta. Ada, Polygonum multiflorum 50 tahun, dan herba bintang 70 tahun. ada. Kalau mau, anak muda, bisa ambil sekarang. Tap 3 barang ini jika digabung. Harganya sekitar 3 juta. 3 juta? Saya tidak punya sebanyak itu. Bisa lebih murah? Tentu. Menurut Anda harganya berapa? 2 juta. Coba cari di tempat lain. Pas. Berapa harga lukisan ini? Anda sengaja cari masalah? Lukisan ini tidak dijual. Kenapa tidak dijual? Saya tidak peduli siapa yang menyuruhmu. Jika mau mempermalukan studio Baisho, pikir dulu kemampuanmu sendiri. Mengapa tidak menjualnya? Aku bahkan tak bisa menanyakan harganya. Lukisan ini adalah aib bagiku. Ini pertama kalinya sebagai kolektor barang antik. Aku tertipu seperti ini. Tapi karena Anda tanya harganya, 1 juta, bawalah ini. 1 juta, aku akan membelinya. Anda benar-benar mau membeli? Anak muda, jujur saja padamu. Lukisan ini palsu. Anda masih sempat menyesal. Gesek kartunya. Pas. Apa di sini beli barang antik dan lukisan? Aku tidak tahu. Nak, Anda mau jual apa? Aku cuma jual ini. Apa ini sengaja? Lukisan ini palsu. Mana mungkin aku biar 1 juta? Aku tahu lukisan ini palsu. TAPI yang kujual bukan cuma 1. Pas. Tolong. Bantu ambilkan air mineral. Ngapain butuh air? Penelan. Pas. Kalau mau lukisan ini sekarang, aku kasih dengan harga 10 juta. Kalau mau nanti, harganya beda. Bos. Lukisannya berubah. Ada lukisan di dalam lukisan. Hei anak muda, 10 juta, studio Cinenair yang ambil. 10 juta. Tidak dijual. Ini yang asli. Ini pasti yang asli. Teknik menyembunyikan lukisan dalam lukisan. Hampir saja mutiara tertutup debu. Patanguanya ini, Tuan Zuo menginginkannya. Tawar berapa? Anak muda ini tidak mengenal. Haruskah aku kenal Anda? Haha, ya. Kebetulan bertemu pemuda ini. Saya Zuo Yuntian. Bisa tahu nama Anda? Alex Chen. Saudara Alex, patanguanya ini, saya beli 30 juta. Bagaimana menurutmu? 30 juta. Baiklah. Bagus. Sushant. Transfer 30 juta ke pemuda ini, dan juga berikan ramuan yang dia sebut tadi. Dengan ini. Anda dari Baishou Hai? Ya. Bechouzé milik saya. Jangan menolak, adik.
Hanya saja, Ada 2 permantan lagi. akhir pekan ini, ulang tahun ayah saya. Kumohon, adik kamu harus datang. Saat itu nanti, Saya Jamin Tabantuan Alex Chen. menilai harta lainnya. Baiklah. Situasi ini sudah pernah terjadi, Liu Fusheng ini. Dia pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Saat ini, kita hanya bisa mengandalkan si Alex Chen yang tak berguna ke Liu Fusheng untuk meminta maaf. Ibu, jangan khawatir. Masalah ini disebabkan Alex Chen. Aku yang akan menanganinya. Aku tak akan bayarkan keluarga Chen kena masalah. Bagaimana rencanamu? Karena kau presiden Sky Group, kau pikir punya hak untuk bernegosiasi dengan keluarga Liu? Yuna, bagaimana kalau kita singkirkan Alex Chen? Jika tidak, saat keluarga Liu datang, keluarga kita akan terlibat. Seluruh keluarga Qin akan sulit keluar dengan selamat. Ayah, Ibu. Aku tak akan biarkan apapun terjadi pada keluarga Qin. Perusahaan ini, warisan dari kakekku untukku. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Alex Chen, kau ini, berani-beraninya kau kembali. Bagaimana bisa keluarga Qin membesarkan anak tak tahu terima kasih sepertimu? Alex Chen, abaikan saja mereka. Aku yang akan mengurusnya. Yuna, jangan khawatir. Ini cuma keluarga Liu. Aku yang akan menanganinya. Cuma keluarga Liu, kurasa kau tak berguna. Kemampuanmu biasa saja, tapi jago mengobrol janji. Haruskah aku seperti kau, gemetar ketakutan, hanya mendengar nama keluarga Liu? Apa yang kau katakan, Olanji? Alex Chen, kau memukul Liu Fusheng dan istrinya? Izinkan aku bertanya padamu. Dia memintamu berlutut dan minta maaf. Kenapa kau tidak mau berlutut? Karena dia tidak pantas. Alex Chen, kamu memukul orang melampiaskan amarah. Kamu menikmati. Tapi tahukah yang kau lakukan pada keluarga Qin? Apa itu menimbulkan banyak masalah? Aku mohon padamu. Tolong hentikan ini. Ini memberiku masalah. Aku tak ingin keluarga Qin celaka. Dan aku tak ingin apapun terjadi padamu. Yuna, apa kau percaya padaku? Akan kuhandle ini. Yuna, Nona Qin, bisa jelaskan pada kami, siapa yang sebenarnya kami sakiti? Keluarga Liu. Keluarga Liu. Pasti bajingan Liu Fusheng itu. Yuna, bagaimana kau menyakiti Liu Fusheng, bajingan itu? Kenapa tiba-tiba dia ingin menghancurkan kami total? Karena Alex Chen. Alex Chen. Kamu benar-benar lelaki? Kau berani ganggu Liu Fusheng saya berdua itu? Sekarang perusahaan harus tutup, melunya kau sembunyi seperti pinch cut. Kalau memang lelaki sejati, datang ke perusahaan sekarang juga, atau temui keluarga Liu. Berikan pelajaran ke Liu Fusheng bodoh itu, pelajaran buatku. Benar, atas masalah dengan Liu Fusheng saja. Tidak mungkin. Agar tak ada masalah di kemudian hari, kita harus tuntaskan seluruh keluarga Liu. Itu juga tidak mungkin. Kemarin aku baru berjanji ke Tian untuk tidak membuat masalah. Hello, ini Alex Chen. Oh, Tuan Shen. Ada yang bisa saya bantu? Aku ingin tahu apakah Tuan Suo kenal Liu Fusheng. Liu Fusheng dari keluarga Liu? Pernah bertemu. Apa keperluan Tuan Chen? Begini keadaannya. Setiap hari, ada apa sebenarnya? Aku juga tidak tahu kenapa. Tapi keluarga Liu membatalkan semua tuntutan ke grup Sky. Apakah dia mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar? Saya juga tidak tahu. Anda pasti Nona Qin. Saya sering mendengar tentang Anda. Saya Liu Fusheng. Liu Fusheng, apa yang Anda lakukan di sini? Nona Qin. Ini sepenuhnya kesalahan saya. Karena pernah menyinggung ibunda Anda. Saya sanggup minta maaf. Ini hadiah untuk meminta maaf pada Anda. Kalung Hio yang Nyonya Qin inginkan, sudah dibeli orang lain.
Tapi saya pesan yang lain. Kalung mutiara kualitas perdana. Semoga Anda tidak kecewa. Tidak, Tuan Liu. Saya tidak bisa menerima ini. Sungguh tidak bisa saya terima. Nona Qin. Anda tidak memberi saya muka di sini. Kalau Anda tidak mau menerima hadiah ini hari ini, saya takkan meninggalkan grup. Baiklah kalau begitu. Lebih baik begini. Nona Qin, lain waktu saya ajak minum teh. Kita bisa membahas kerja sama grup Liu dan grup Sky. Bagaimana menurut Anda? Tuan Liu, soal urusan sebelumnya, kami juga pernah bersalah. Mohon jangan disimpan di hati. Mana mungkin, Nona Qin, dengan teman seperti Anda. Mana mungkin saya menyalahkan. Jika tidak ada hal lain, saya pamit dulu. Baik, saya antar Anda. Tidak perlu. Saya bisa pergi sendiri. Tidak perlu antar. Tidak perlu. Aku tak bisa mengatakannya. Yuna, kau ternyata kenal orang yang sangat penting. Lihat Liu Fusheng ini, bersikap seperti cucu. Aku tidak kenal orang berkuasa. TAPI, seseorang yang bisa membuat Liu Fusheng minta maaf dan memberi hadiah. Pasti orang itu bukan orang biasa. Kau benar-benar tak tahu siapa yang membantumu? Mungkinkah dia? Siapa? Bukan apa-apa. Aku terlalu berpikir. Ibu, ini kalung mutiara pemberian Liu Fusheng. Nilainya lebih dari 2 juta. Apa artinya ini? Ada yang ikut campur, membantuku menyelesaikannya. Yuna. Ini artinya pasti ada yang mengincar. Tidak mungkin. Akan kupecat Alex Chen sekarang juga. Tak bisa ku biar dia merusak masa depanmu. Ibu. Silakan duduk. Alex Chen. Kau sudah bersama keluarga kami. Sudah 4 tahun ini kan? Ya. Selama 4 tahun ini, kami memberimu makan dan tempat tinggal, tanpa menggarap imbalan. Kami sudah berusaha, sebaik mungkin untukmu kan? Sekarang, ada kesempatan bagimu, untuk membalas budi keluarga kami. Kau takkan menolak kan? Kau mau aku bercerai dengan Yuna? Tepat sekali. Dengarkan baik-baik, asal kau mau. Aku bisa memberimu 1 juta. Pergi dari kota pesisir ini, cari tempat lain. Beli rumah, cari istri. Hidupmu akan tenang. Yuna, apa pendapatmu? Aku tak sependapat. Ibuku hanya bercanda, bukan yang kau pikirkan. Ini memang maksudku sebenarnya. Alex Chen, kau juga tahu. Yuna kami sebagai istri, yang menanggung keluarga. Sulit sekali bukan? Kali ini, kalau tak ada yang mempertimbangkan harga diri Yuna, keluarga Qin kami akan hancur berantakan. Orang harus tahu balas budi. Ibu. Alex, jangan dengarkan omong kosongnya. Tak apa, aku pergi dulu. Pergi main lagi, jangan pulang kalau sudah pergi, kau tak diterima di sini. Tuan Shun, mungkin Anda belum tahu. Aturan lelang gelap ini cukup unik. Semua harta karun dipamerkan di sini. Jika Anda menginginkan harta karun, cukup tulis harga di secarik kertas. Setelah itu, penawar tertinggi yang menang. Sebagian besar barang ini adalah barang palsu. Namun, ada beberapa barang asli berusia ribuan tahun. Bagaimana Anda bisa begitu yakin, Tuan Chen? Dengan melihat Kau, anak muda, cukup sombong. Apa kau benar-benar punya mata tajam, sampai berani bicara seenaknya di sini? Ini hanya trik mencari perhatian. Guru Zhou, Anda ada di sini. Sepertinya benar ada harta karun. Sebaiknya kau diam, bocah. Tuan Zhuo mengajakmu ke sini adalah kehormatan. Jangan tidak tahu terima kasih. Guru Yo, Anda datang ke kota laut, tapi tidak memberi kabar. Saya bisa menjamu Anda. 1 jam telah berlalu. Semua hadirin, silakan tulis sekarang harta yang diinginkan dan harganya di kartu. Tuan Shun, saya penasaran. Apakah ada harta yang menarik? Jika ada yang menarik, mengapa tidak ikut lelang? Jika Anda menang lelang, biarkan saya yang bayar. Tuan Zhuo. Bawa harta karun ini saja. Ini jelas palsu, bahkan tidak layak disebut. Kau selalu bicara omong kosong di sini. Aku hanya suka harta karun ini. Tolonglah,
Tuan Zhuo, lelangkan ini untukku. Tetapkan harganya. 30 juta. Ani. Uang tak bisa membeli yang kusuka. Terima kasih, Tuan Zhou. Begitulah, Tuan Chen. Keterampilannya bagus, tapi kualitas tetap kualitas. Meski ini barang antik asli, 30 juta, itu cukup tinggi. Saya yakin semua bisa lihat keunikan cermin bagua ini. Namun, penawar tertinggi saat ini adalah dua tuan. Satu Tuan Wen Qingyo. Satu lagi Tuan Yun Tianzuo. Master Yo sudah jauh-jauh datang. Biarkan Master Yo memulai. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Ini adalah sermon bagua Chen Kuan Pas. Dibuat langsung oleh Master Tao ahli kami. Sebelum sekte kami butuh 81 hari penuh. Benda ini bisa tolak bala dan ubah sial jadi hoki. Harta karun utama sekte Tao kami. Sungguh pantas untuk Master Yo. YG paham betul cermin bagua ini. Tuan Zhuo, ada YG mau ditambahkan? Tak Yuza. Baiklah. Selanjutnya ada harta terakhir kan. Hanya ada satu penawar, yaitu Tuan Zhuo Yuntian. Selamat, Tuan Zhuo, dapatkan benda ini. Harga lelang 30 juta. Wahahaha. Tuan Zhuo, benar-benar berlimpah harta. Habiskan 30 juta untuk satu benda. Tuan Zhuo, kalau suka mahkota Tao, lain waktu, kan kirim beberapa ke Tuan. Pasti lebih bagus dari ini. Bagaimana? Benda ini, yukanan taku. Addiction YG suka. Wah, adik muda ini habiskan 30 juta buat mahkota Tao. Benar-benar luar biasa. Tapi aku agak bingung, apa spesialnya mahkota ini? Tolong jelaskan. Jawab pertanyaanku. Bahkan jika kukatakan bernilai 100 juta, nilainya 100 juta. Tahukah nilai 100 juta sebenarnya? Kau mengaku penganut Tao. Mahkota Tao ini tak kau kenali, bahkan tak bisa membedakan aslinya. Anak muda. Jika kau merendah sekarang, aku bisa beri nasihat. Tapi ini palsu. Sedetail apapun tiruannya, tetaplah barang palsu. Anak muda, jangan terlalu sombong. Ini sangga menggelikan. Dasar amatir. Berkeliaran sebagai alih. Memegang besi tua di tanganmu. Kira itu harta karun, sangga memelukan. Berani kau sebut sermon bagwaku besai tua. Kurasa kau hanya iri, bukan? IRI? Kau habiskan 100 juta. Untuk sermon retak-tak berora. Kau kira itu harta? Bukankah lucu? Ku sebut ini sampah. Maka sampahlah ini. Ini sampah terbesar di sini. Baiklah. Hari ini akan kuperlihatkan artifak magis sejati. Bagua langit bumi mencipta segala. Tai Chi pemangku. Tifkin. Tai Chi yang, terbukalah. Tai Chi yang, terbukalah. Mengapa cerminnya retak? Ini cuma sedikit mistis. Cuma cermin rusak. Kau pikir ini benar-benar harta karun? Kalau dipaksa seperti ini, hanya akan lebih cepat rusak. Tuan Zhou, kau memang kaya dan dermawan. Ini salahmu. Kaulah yang membuat masalah. Katakan, apa yang kau lakukan padanya? Hari ini kau harus memberiku penjelasan. Bandel tolol, nanti akan kuperlihatkan. Seperti apa artefak magis sejati. Ini adalah mahkota naga Phoenix Giok. Mustahil. Sangat mustahil. Mahkota naga Phoenix Giok adalah harta karun sekte Yutian. Sudah hilang selama 1000 tahun. Bagaimana bisa muncul di sini? Kau tidak mengenalnya. Karena tingkat kultivasimu masih dangkal, kemampuanmu tidak cukup. Harta karun ada di depan matamu, tapi tak kau kenali. Anjan Datang. Naga Mengaum dan Phoenix Persil. Ini benar mahkota naga Phoenix Giok sekte kami. Ini milik sekte Yutian kami. Harus kuambil kembali. Lalu sekarang, kau mencoba mencurinya? Hari ini harus kuambil kembali, jika kau berani mengklaimnya.
seluruh sekte Yutian akan jadi musuhmu. Kau benar-benar tak tahu malu. Pecundang seperti Barony Miwakalai Sectution, siapa yang beri kau nyali? Kau benar-benar keras kepala. Hari ini kubiarkan kau hidup, tapi jika kau berani kembali ke kota laut, aku tak akan berbelas kasih. Silakan masuk. Silakan masuk. Tuan Chen, kalian Anda benar-benar luar biasa. Selamat, Tuan Chen, karena berhasil mendapatkan harta sekte ini, mahkota Ronaga Phoenix Giok. Aneh sekali. Aku pasti buta, membiarkan harta ini lepas di depan mataku. Sungguh disayangkan. Ini hanya artefak biasa. Mahkota Ronaga Phoenix Giok ini mungkin tak berharga bagi Tuan Chen, tapi bagiku, ini tak ternilai harganya. Apa Tuan Chen mau melepasnya? Saya tawar 1 miliar. Tolonglah Tuan Chen, bantu saya. Jika Anda mau, aku akan memberikannya. Terima kasih, Tuan Chen. Pesta ulang tahun ayahku 2 hari lagi. Tuan Chen harus datang. Baik. Ingat baik-baik nanti, apa yang boleh dan tak boleh diucapkan. Jangan mempermalukanku seperti di toko perhiasan. Memalukan. Kakak kedua. Ya ampun, yo kang kakak kedua. Oh, kakak kedua. Kakak sudah kaya. Ya, baju ini harganya setidaknya 200.000. Hanya, sekitar 100.000. Tak berharga. Bukankah ini Alex Chen? Lama tak bertemu, masih pendiam ya. Yukang, jangan pedulikan anak ini. Dia tak bisa diajak bicara. Sekarang dia tak mau dengar perkataan. Kak kedua, kita semua satu keluarga. Katanya kalau aku gabung Sky Group, aku bisa banyak membantu. Tidak masalah. Sky Group kita sedang butuh orang terpercaya. Setelah kamu masuk perusahaan, bisa mulai sebagai manajer. Dalam beberapa tahun bisa naik jadi direktur. Tak masalah. Baiklah, terima kasih sebelumnya, Kak. Sepertinya perusahaan tak kekurangan staf saat ini. Masalah ini, lebih baik kita bicarakan dulu dengan Yuna. Kalau diam saja, orang tak akan anggap kau bisu. Apa kau paham cara kerja perusahaan? Aku tidak bisa masuk. Perusahaan tak butuh orang tak berguna seperti, tapi orang berbakat seperti Kak. Selalu dicari. Ini obrolan keluarga. Apa urusanmu? Orang tak berguna sepertimu. Bisa apa kau di perusahaan? Kau cuma mau mempermalukan kami? Tepat sekali. Abaikan saja. Ayo Cepat duduk. Paman. Hari ini perusahaan agak sibuk. Aku tak sempat menjemput. Paman tak marah kan? Yuna, kali ini aku datang ke CCT. Dan tak berencana pulang. Aku tak akan pergi. Aku mau menetap di sisi. Pamanmu ini, dulu juga eksekutif di perusahaan. Yuna, kau yang putuskan. Berikan dia posisi. Tapi karena baru datang, jangan beri jabatan terlalu tinggi. Mulailah sebagai manajer. Tapi harus manajer departemen, ya? Yuna, jangan nilai pamanku dari penampilan. Aku sebenarnya ahli manajemen. Tapi karena baru di perusahaan, aku mau kerja dari bawah dulu. Bagus untuk bangun kewibawaan. Kamu harus lebih mendukung saya. Tidak masalah. Paman. Perusahaan. Ini bukan hanya tanggung jawabku. Untuk mengambil keputusan, Legipula perusahaan. Sepertinya tidak punya posisi kosong. Untuk kepala departemen. Yuna, maksudmu apa? Apa Alex Chen itu bilang sesuatu padamu? Kamu kan presiden direktur. Tinggal pecat kepala departemen mana saja. Nanti posisinya kosong. Tepat sekali. Kenapa keluarga Qin MU harus pegang jabatan di sini? Keluarga Fang juga bisa melakukannya. Yuna, jangan lupa. Kau bukan hanya keluarga Qin, tapi juga keluarga Fang. Perusahaan ini bukan milik Yuna sendiri. Asal tunjuk kepala departemen, bukannya malah bikin desas-desus? Mereka omong apa? Aku tidak peduli. Yukang adikku. Kalau aku bilang dia kepala departemen, ya berarti dia kepala departemen. Nanti saat Yuna nikah dengan orang kaya, lihat siapa yang berani macam-macam. Ibu sadar apa yang diucapkan? Lagipula, barusan sudah kukatakan, perusahaan tidak kekurangan staf. Apalagi kepala departemen. Aku paham. Kamu merendahkanku. Aku datang kemari. Hanya minta bantuan kecil. Tapi kau, Yuna Qin, terus cari alasan. Kakak, dia tidak anggap kita keluarga. Kak, jangan kira aku tidak tahu. Kalian wanita bisa naik jabatan. Bukannya juga karena andalkan pria? Alasanmu tidak mau cerai dengan si pecundang itu. Kurasa karena dia tidak berani mengaturmu. Hillier, cepat keluar sekarang. Kamu bicara apa sih? Aku datang jauh-jauh ke sini, karena ibumu yang minta aku datang. Tiket pulang pergi sudah menghabiskan. Belum lagi waktu yang terbuang, sekarang kau malah membelakangi aku. Aku tidak peduli.
Kau harus ganti rugi stres emosional. Kakak kedua, kamu sendiri yang suruh aku datang. Sekarang anakmu, bahkan tak anggap aku keluarga. Katakan, uang ini, bukankah harus diganti? Kau, ini. Jika kau ingin aku pergi, baiklah. 6 juta. Bukankah sekarang kau kaya? Asal kau beri 6 juta, aku langsung pergi. Takkan kuinjak si Siti lagi. You kau. Kami tak punya 6 juta untukmu. Jangan mimpi. Kakak, bajumu saja harganya ratusan ribu. Kalung mutiaramu, 2 juta. Bukan jumlah kecil bagimu, kan? Yuan, tak akan kuberi sesen pun. Soul City, tinggallah semaumu, tinggallah selama kau suka. Perusahaan ini, ya ampun. Jangan berani-berani masuk sini. Security. Yuna Kim, kau memang keterlaluan. Kakak, inikah hasil didikanmu? Lagi pula dia memakai marga Qin. Pantasan dia hinakan keluarga Fang. Aku tak layak, ya kan? Ribut sekali. Alex Chen, APA Malmu, jangan sentuh adikku. Aku tidak. Kalau dia bicara lagi, aku akan mencabut nyawanya. Lepaskan dia sekarang. Ini urusan keluarga. Aku peringatkan. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Ibyu, apa yang kau bicarakan? Alex Chen suamiku. Dia bagian dari keluarga kami. Sedangkan orang lain, mereka tak anggap kami keluarga. Lepaskan. Ngomong-ngomong, Hammond, Sifat Alex Chen sekarang. Mungkin ibu belum sempat memberitahu. Beberapa hari lalu, dia baru saja mengalahkan Liu Fusheng. Liu Fusheng. Kau tahu siapa dia? Dia anggota keluarga Liu dari CCT. Bahkan keluarga Qin pun tak berani melawannya. Tapi lihat sekarang. Bukankah dia terbaring di rumah sakit? Jadi kusarankan, sebenarnya kau pergi sekarang. Kalau tidak, kalau Alex Chen benar-benar marah, aku tak bisa jamin apa yang akan dilakukannya. Baiklah, kalian semua, tunggu sebentar. Keluarga Fang kami, bukan keluarga sembarangan. Apa aku sekejam yang kau katakan? Bukan. Tergantung orangnya. BTW, Bulletin, lihat paman. Apa dia memperlakukan kita seperti keluarga? Dia cuma datang untuk minta uang. Mulai sekarang, jangan berhubungan lagi dengannya. Mengerti? Oh, Tuan Chen, ada keperluan apa? Datang ke sini hari ini? Saya ingin minta bantuan. Bon Tuan? Istri Tuan Chen ternyata adalah Ratu S yang terkenal di CCT ini. Di mana Yuna Kim, Direktur Sky Group? Kenapa? Apa Tuan Chen masih Bon Tuan wanita muda seperti saya? Kalau Nona Li tidak mau bantu, saya pamit dulu. Tunggu. Apa masalahnya? Saya ingin daftarkan perusahaan. TAPI. Jangan sampai orang tahu saya pemiliknya. Silakan, Tuan Chen. Silakan duduk. Tuan Chen ingin mendaftarkan perusahaan. Perusahaan jenis apa? Berapa modal investasinya? Perusahaan farmasi, sama seperti Sky Group, didaftarkan dengan modal 50 juta. 50 juta? Kenapa tidak bisa? Bukan, saya hanya penasaran. Kalau punya 50 juta, kenapa mau direndahkan keluarga Qin? Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Bantu aku pilih nama perusahaan. Untuk direktur hukum, cari saja orang yang terpercaya. Aku juga perlu bantuanmu pilih alamat. Tuan Chen. Saya yang akan jadi direktur hukum. Bagaimana pendapatmu? Hamel? Benar. Karena Tuan Chen tak mau urus detail ini. Kenapa tidak serahkan semua padaku? Saya siap investasi 50 juta untuk beli saham. Kita bajirata semua kentunga. C'est-tu tidak? Untuk perusahaan, semua akan kuhandle. Tuan Chen hanya perlu fokus pada teknologi. Tidak mungkin. Pembagian rata tidak akan bekerja. Maksimal 70-30. Kamu 30%, aku 70%. Camus. Tuan Chen. Saat ini, pasar farmasi di CCT mulai jenuh. Mengandalkan kekuatanmu sendiri, sulit masuk ke pasar. Tapi dengan koneksi keluarga Li, ini makan. Pembagian rata ini sudah tawaran terbaik dariku. Koneksi keluarga Li bisa ditiru, tapi obatku tidak bisa. Apa yang kamu lakukan?
Alex Chen, kukatakan padamu, kalau masih ada bekas luka, aku takkan membiarkanmu tenang. Suara. Lihat sendiri. Ini, bagaimana aku melakukannya? Kutakan membiarkan ku pergi. Ramuan dalam botol ini untukmu. Serbuk ke depan akan diencerkan. Efeknya mungkin tidak sekuat itu, tapi bisa menghilangkan bekas luka. Lalu bekas luka lama, bisakah dihilangkan juga? Bisa. Tapi obatnya harus lebih kuat. Bisa hilang dalam 3 hari. Baiklah, 37, berarti 37. Silakan nikmati ini, Nona. Dapat detoks dan perbaiki kulit. Kulit jadi bersih. Kenapa tak biarkan aku selesai bicara? Pil ini punya efek samping. Berapa lama sampai bereaksi? Efek sampingnya apa? Sekarang kamu bisa mandi. Mandi? Kenapa aku harus mandi? Efek samping pil ini mengeluarkan kotoran dari tubuhmu dengan bau tak sedap. Jadi kamu Alex Chen. Kamu tak mau tinggalkan keluarga Qin? Kenapa aku harus tinggalkan keluarga Qin? Keluarga Qin terlalu kecil, tak cocok untuk orang seperti. Kamu tak perlu khawatir tentang itu. Aku akan memberimu 10 pil setiap bulan. Serbuk putih, 30 botol setiap bulan. Tanggal 1 setiap bulan, dikirim ke kantormu. Soal harga, kamu yang tentukan. Aku hanya punya satu syarat. Kamu harus bekerja sama dengan perusahaan Yuna Qin. Lalu, berikan 30% sahamku padanya. Ingat, identitasku tak boleh diketahui siapapun, termasuk Yuna Qin. Tuan Chen, sekarang aku milikmu. Jika ada kebutuhan di masa depan. Jeonggon Ragu, memberi perintah padaku. Kamu tahu situasi Sky Group. Aku ingin perusahaan itu harus jadi milik Yuna Qin sepenuhnya. Untuk biayanya, potong saja dari dividen. Jangan khawatir. Ini hal kecil. Aku yakin bisa mengatasinya secepatnya. Serahkan pada Stella, ada masalah apa denganmu? Akan kubantu ke kantorku untuk istirahat sebentar. Menjauhlah. Dasar pria menjijikan, minggir. Pura-pura polos saat masuk. Mana gadis soleh yang dulu? Kenapa tak berpura-pura lagi? Akan kutunjukkan seberapa kuat aku. Ayo, 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 ayo. Tidak. Kenapa minum sampai segini? Akan kuantarkan pulang. Sayang, akhirnya kau datang. Bocah. Tak peduli siapa kau, letakkan sekarang. Ini bukan tempat pahlawan gadungan. Aku baru dari kantor Li Musue. Jadi, siapa kau? Jika kau berniat jahat, siap-siap terima nasib. Kau, biar aku turun. Bukankah? Janji pria terhormat harus ditepati. Apa maksudmu meninggalkanku begini? Bukannya kau mau mengantarku pulang? Tadi kau bahkan memanggilku sayang. Mungkinkah aku benar pacarmu? Aku perempuan kata-kataku tentetak perlu dipedulikan. Namaku Stella Lin kau?
Alex Chen. Cuma nama yang sama dengan suami Yuna Chin. Terima kasih untuk hari ini, tapi kau memang berani menggunakan anak perempuan keluarga Li untuk membungkam si idiot itu. Tak takut menghina bos besar keluarga Li? Aku tidak bohong. Aku memang sudah. Aku baru keluar dari kantor Li Musue. Aku tamu kehormatannya. Jadi aku pasti bertemu orang penting. Aku mau minta bantuan. Semoga Tuan Chen tidak menolak. Silakan. Tentu, untuk menepati janjimu, mengantarku pulang. Ayo pergi. Pastikan istirahat yang cukup saat pulang nanti. Sangat menyenangkan berbincang dengan TN Chen, tapi sekarang aku sudah di rumah. Kau tadi di mana? Sih, ponselmu tidak diangkat. Kau tak mau mengakuiku lagi, ya? Ibu, kenapa ada di sini? APA, aku tak bisa datang. Apa kau malu karena aku? Tahukah kau aku sudah menunggu Diizini begitu lama? berdandan seperti ini? Kau pergi temui orang asing? Aku tidak begitu. Aku tak peduli apa yang kau lakukan. Aku hanya tanya, sudahkah kau transfer uang untuk pernikahan adikmu? Kenapa hanya transfer 200.000? Kau coba mengusirku? Tangga. Jika adikmu tidak segera beli rumah, pacarnya akan putus. Nanti seluruh keluarga akan ke City, hidup mengandalkanmu. Lihat saja nanti. Aku sudah tidak punya uang lagi. 200.000 ITU. Tabungan terakhir, sudah kuserahkan semuanya. Omong kosong. Tak punya uang? Rumah megah di City ini dari mana? Kuperingatkan, jika kau tidak beri uang hari ini, Kau tak akan terima. tak ada uang, jual rumah ini. Atau, Nikahlah denganku. Uang mahar pernikahan itu pas untuk biaya nikah adikmu. Aduh. Kau bersama pria liar, ya? sekarang kau berani sekali. Kau melawan kami sekarang, bukan? Stellalin. Suruh pria liarmu Kalau tidak, aku akan panggil polisi untukmu. Dia bukan ibu kandungmu. Dari mana kau tahu? Tidak ada ibu kandung yang memperlakukan anaknya seperti ini. Lajapila. Dia tak mungkin punya anak secantik dirimu. Hati-hati bicara. walau aku bukan yang melahirkannya, akulah yang membesarkannya. Tanpa aku, dia sudah mati kelaparan. Tuan Chen. Ini bukan urusanmu, sebaiknya kau pergi dulu. Aku pasti akan turun tangan. Orang seperti dia tak layak jadi ibumu. Dia hanya menganggapmu sumber uang saja. Jika kau menggala sekarang, lain kali, dia akan semakin menjadi. Kau pintar bicara, kau pacarnya ya? Bagus kalau begitu, dia tidak punya uang, maka kau saja yang beri. Baik, sebutkan harganya. Berapa agar kau berhenti mengganggunya? 1 juta. Asal kau beri 1 juta. Aku yang tak akan ganggu dia. Tapi, melihatmu seperti ini, kau tak mungkin bisa sediakan 1 juta, ya? Tuan Chen. Terima kasih banyak kali ini. Tapi saya bisa urus sendiri. Baik, hanya 1 juta. Saya tidak menyangka kecantikan sepertimu hanya bernilai 1 juta. Uang sudah ditransfer. Ingat apa yang kamu katakan. Jangan ganggu dia lagi. Mengerti, jangan khawatir. saya yang tidak akan mengganggunya lagi. Sepertinya kamu tidak masih dalam paham perkataan saya. Uang saya tidak mudah diambil. Banyak orang mati di City tiap hari. Jika tidak mau menjadi salah satunya, ingat ucapanmu hari ini. Dan jangan pernah lupa. Aku mengerti. Alex Chan. Aku akan kembalikan uangnya. Baik. Pulang dan pastikan istirahat yang cukup. Lupakan semua yang terjadi hari ini. Besok adalah hari baru yang cerah. Baik. Apa kau lakukan ini untuk kakek? Yuna. Justru karena ini hasil kerja keras kakek. Kami tidak ingin usaha itu dihancurkan. Sebagai presiden, bagaimana perusahaan berkembang selama 4 tahun terakhir? Kita semua sudah tahu jawabannya. Sebagai wanita, apa kau sanggup mengelolanya? Mengapa aku tidak bisa mengurusnya? Sky Group adalah pondasi keluarga Qin. Kau jual saham Sky Group. Bukankah ini sengaja memecah belah keluarga Qin? Kakak kedua, kau salah bicara seperti itu. Perusahaan ini selalu dikelola oleh putri.
Kurasa perusahaan ini sudah jadi milikmu. Apa hubungannya lagi dengan keluarga Qin? Lagi pula, aku sudah berbicara dengan pembeli. Mereka mau bayar 15 juta untuk saham yang aku pegang. Berapa? 15 juta. Jangan khawatir. Bagaimanapun, aku tak akan jual perusahaan ini. Baik. Yuna, kau yang paling setia, bukan? Kau tak perlu menjual. Lagi pula, kami semua sudah menjual. Kini untuk Sky Group. Perkataanmu tak ada artinya. Mungkin dalam beberapa hari, kau akan paham. Kau sebagai presiden, kerjaanmu tidak maksimal. Bukan urusanmu. Yuna, jangan khawatir. Siapapun yang beli saham, kau tetap jadi presiden. Oh, siapa kau? Siapa yang jadi presiden? Kau yang tentukan? Aku jadi presiden atau tidak, bukan urusanmu. Sekarang ku beritahu, ini rumahku. Kau tak diundang ke sini. Kau. Keluar. Yuna, kamu kejam sekali. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa dipecat dari perusahaan. Tempat yang menyebalkan. Siapa yang mau datang ke sini? Yuna, ada apa dengan perusahaan kita? Benarkah seseorang membeli semua saham dari pamanmu dan yang lain? Memang ada yang membeli 3/4 saham perusahaan. Anehnya, mereka tidak mengirim siapapun. Jadi aku tak tahu pembelinya siapa. Ini sangat aneh. Menurutmu mungkin nggak? Kalau ini salah satu pengagummu, sengaja mengumpulkan semua saham ke tanganmu untuk memberimu kejutan? Bagaimana mungkin? Mungkin seperti yang kukatakan tadi, dari keluarga mana tuan muda itu, sikap yang begitu dermawan. Tidak mungkin. Tidak seperti Stella S.I. Pezahir kita, yang punya banyak pengagum, mengantri dari pintu perusahaan sampai Yanjing. Aku sama sekali tidak tertarik. Yuna, aku rasa aku jatuh cinta. Stella tercinta kami, telah menemukan pria idamannya. Aku tidak benar-benar, aku baru saja bertemu seseorang yang membuatku nyaman. Aku nyaman saat bersamanya, seolah tak ada yang penting walau langit runtuh. Siapa namanya? Apa pekerjaannya? Bagaimana kalian bertemu? Nona Chin, masika kawanggap aku Stella Lan, sebagai gadis naif yang muda diriku? Kurasa kau sedang jatuh cinta. Lagi pula, aku tak pernah dengar ada pria yang bisa membuatmu, Stella Lin, begitu berkesan. Mungkinkah kau benar-benar temukan pria idealmu? Bagaimana aku tahu? Jadi, pesta malam ini, kau benar-benar tak mau ikut? Kau mungkin bertemu dengannya. Aku tidak ikut. Nona Chin, adegan apa lagi yang belum kau lihat? Kujamin semua pria itu akan tunduk padamu, terpesona dan bingung, relawan membawa proyek untukmu. Tepat sekali. Lagi pula kau akan bercerai dari Alex cepat lambat. Mengapa menahan diri? Selama bertahun-tahun ini, kau tak pernah khawatir. Nona Chin, ada yang mencari Anda, katanya ini. Anda bilang semua tindakan ini harus dialihkan ke saya secara gratis? Nona Qin, tenang saja, ini benar-benar nyata. Saya tahu Anda masih punya banyak keraguan. Tapi jujur, saya juga sama bingungnya. Kalau begitu, boleh saya tanya, siapa sebenarnya orang ini? Nona Qin, sejujurnya, sebagai wanita, saya sangat iri pada Anda. Anda bisa tanda tangan dengan yakin. Saya yakin Anda dan dia akan segera bertemu. Selamat, Nona Qin. Saya yakin kita akan kerja sama lagi. Banyak kesempatan kolaborasi. Mohon beri saya nasihat Anda. Yakin? Yuna Qin dari grup Sky? Apa yang dia lakukan di sini? Wah, bukankah ini Yuna Qin, presiden ternama? Jadi Anda adalah Nona Qin yang terkenal itu. Saya Dengi, senang bertemu Anda. Sayong, dia punya standar tinggi, Anda tahu. Huan Deng, Nona Miao, selamat pagi.
Anda harus benar-benar memeriksa. Keluarga Kin Sekarang. Bahkan tidak dianggap keluarga kelas 3. Siapa tahu dia punya undangan. Pastikan tidak ada orang asing menyusup masuk. Apa maksud Anda? Nona Kin, bisa tunjukkan undangannya? Ini undangan saya. Saya sungguh minta maaf, Nona Kin. Saya hanya mengikuti aturan. Kembalikan padaku. Jadi Anda benar punya undangan. Bagaimana keluarga Zhuo bisa mengundang Anda? Apa Anda harus melakukan sesuatu? Tidak, aku takkan melakukannya. Yunakin. Kau sudah menikah? Kenapa tak kau bawa suamimu yang tak berguna ke sini? Mungkin kau takut mempermalukan diri. Atau takut dia melihatmu nongkrong di luar. Takut aku lihat apa? Alex Chen, kenapa kau di sini? Tuan Zhuo mengundangku. Ayo masuk. Berhenti di situ. Jadi kola suami tak berguna itu. Tahukah kau di mana kau berada? Ini tempat yang pantas untukmu? Semuanya, lihatlah, ini Dewi Es Kota Maritim. Suami tak berguna Yunakin. Istrinya nongkrong di luar. Dia hanya bisa menelan amarahnya seperti pengecut. Aku Alex Chen, tak pernah pukul wanita. Tapi ingat baik-baik, lain kali saat kau bawa anjingmu, pastikan pakai telai, agar tak menggigit orang. Dia memukulku. Si pecundang ini berani memukulku. Dasar sampah, berlututlah di hadapanku, sujudlah pada istriku, sampai dia puas. Atau keluarga Kinmu akan lenyap dari kota maritim selamanya. Aku Yideng, selalu tepati janji. Sudah selesai. Jika kau tidak tersesat, aku juga akan memukulmu. Aku, Alex Chen, aku tepati janjiku. Baiklah. Kau akan lihat. Dalam 3 hari. Aku janji akan membuatmu berlutut patuh di hadapan. Tak perlu 3 hari. Akan kubuat kau berlutut sekarang. Kau. Aku ingin kau tanpa kuburan. Tuan Shun, akhirnya Anda datang. Bahkan tak memberi kabar. Saya Kellier mencari Anda. Ini pasti Nyonya Chen. Cantiknya menyilaukan. Pasangan selesai dengan Tuan Shun. Perjodohan dari surga. Tuan Zhuo, apa kau salah orang? Cuma menantu tak berguna keluarga Qin. Bagaimana mungkin? Tuan Zhuo, saya Yideng, ayah saya Chao Xiandeng. Dia tadi yang membuatku berlutut dan minta maaf di pintu. Jadi ku besarkan sedikit. Tuan Zhuo, anggota keluarga Zhuo yang tak berguna ini, berperilaku seperti ini. Apa Anda tidak akan melakukan sesuatu? Sudah, berhenti bicara. Akan kubicarakan urusanmu dengan ayahmu. Karena Tuan Chen sudah hadir, mari kita mulai. Selamat datang semuanya di pesta ulang tahun ayahku. Sekaligus, malam ini juga ada acara amal. Semiwadana yang terkumpul akan disumbangkan ke proyek harapan. Ayah, tolong sampaikan sepeda kata. Terima kasih sudah hadir hari ini di pesta ulang tahun saya. Maaf belum sempat menyapa kalian. Mohon jangan tersinggung. Alex Chen, apa kau tahu hari ini ulang tahun Tuan Zhuo? Lalu kau datang dengan tangan kosong? Siapa bilang aku tidak bawa hadiah? Ini hadiah kami untuk Tuan Zhuo. Jangan khawatir. Tuan Zhou sudah kakap Fairmore. Dia sudah melihat banyak hal indah. Mungkin origami burung bengkok ini akan memberikan efek khusus. Aku di sini, jangan khawatir. Silakan. Alex Chen, mungkin kita harus melupakannya saja. Melupakannya? Kalau sudah lupa, kenapa kamu ke sini? Akan ku coba. Tuan Zhou. Saya Yuna Qin, semoga Tuan diberi umur panjang dan rezeki melimpah. Nona Qin, Anda memang unik.
Memberi origami burin bango sebagai hadiah ulang tahun? Apa Tuan Zuo masih dianggap anak kecil? Pergi sekarang. Jangan mempermalukan diri di sini. Tunggu. Ku sangat menyukai origami burung bangau ini. Naonya Chen, terima kasih atas hadiahnya. Kalau begitu saya pamit dulu. Alex Chen, bagaimana bisa kamu sehebat ini? Bagaimana kamu bisa menebaknya? Mungkin Tuan Zuo punya sifat kekanakan. Ayah, saya juga menyiapkan hadiah ulang tahun untuk ayah. Lihat ini APA. Lukisan Guanyin karya Wu Daozi. Benar. Ini lukisan legendaris Guanyin karya Wu Daozi. Bagus, luar biasa. Saya sangat menyukai hadiah ini. Gantungkan ini di ruang artefak. Mahakarya dari maestro lukis. Ini tak ternilai harganya. Ayah, lukisan ini, saya dapatkan ini tanpa sengaja. Kalau bukan karena kalian Tuan Chen, lukisan ini mungkin tak akan terlihat. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Nyonya Chen, saya perlu pinjam Tuan Chen sebentar lagi. Tolong bantu menilai beberapa harta lainnya. Semoga Nyonya Chen tidak keberatan. Tentu tidak. Alex Chen, silakan pergi. Aku akan menunggu di sini. Baiklah. Oh. Mohon tunggu sebentar, semuanya. Silakan duduk. Maafkan saya karena tidak menyambut Anda dengan layak. Semoga Anda bisa memaklumi kelalaian ini. Mohon dimaafkan. Anda terlalu baik, Tuan Zhou. Panggil saja saya Alex Chen. Saya menggandeng Anda ke sini kali ini. Karena ada beberapa harta yang saya kumpulkan bertahun-tahun. Saya tidak tahu asal-usulnya. Saya harap Guru Chen bisa memberikan pencerahan. Silakan periksa, Guru Chen. Kalung tasbih ini diberikan oleh seorang biksu. Saat saya bepergian, biksu itu berkata, saya akan menghadapi malapetaka dalam perjalanan ini. Memakai tasbih ini bisa menghindarkan bencana. Saya tidak percaya. Tapi dalam perjalanan pulang, terjadi kecelakaan mobil mendadak. Sopirnya terluka parah dan tidak selamat. Tapi saya sama sekali tidak terluka. Namun tasbihnya justru hancur. Itu saja. Kekuatan spiritual tasbih itu sudah hilang, sekarang sudah tidak berguna. Kalung giok ini, saya dapatkan dari lelang. Saya tidak menyadari misteri yang menyelimutinya. Kalung giok ini, bukan artefak magis sebenarnya, tapi dari jade panas roh es. Bahan terbaik untuk membuat artefak magis. Jade panas roh es ini, asal-usulnya dari mana? Tuan Zhou. Saat memegang kalung giok ini, bisa membantu menenangkan pikiran. Di balik hawa dinginnya, ada aliran hangat yang terasa. Inilah jade panas roh es. Sebenarnya, artefak magis hanyalah benda yang diisi energi spiritual oleh praktisi bela diri. Maka timbullah aura spesial. Ada yang bisa menenangkan jiwa. Ada yang mengusir roh jahat. Bahkan ada juga untuk membina musa. Kalau begitu, terima kasih Tuan Chen. Selamat tinggal. Terima kasih, Tuan Chen. Ayah, bagaimana pendapatmu tentang Alex Chen? Apa latar belakangnya? Dia pemuda yang penuh misteri. Alex Chen juga terkesan pada Nona Qin. Tampaknya dia sangat tertarik. Kedepannya, kita harus dukung mereka bila ada kesempatan. Mengerti? Bak, sudah dicatat. Ayo ke aula jamuan. Baiklah. Nona Qin. Lama tak jumpa. Di mana Stella Lin? Kenapa dia tak di sini? Kenapa kau di sini? Nona Qin. Grup Sky kalian di ambang kehancuran, bukan? Ku beritahu. Dalam 3 hari, lunasi pembayaran bahan baku, atau Waterland akan menggugat Grup Sky. Nanti seluruh kota pelabuhan akan tahu Grup Sky kalian di ujung kebangkrutan. Tuan Li, kontraknya jelas menyatakan, jika ingin memutus kontrak, kami punya waktu 1 bulan, cukup lunasi pembayarannya saja. Nona Qin,
Pikir baik-baik. Mengikuti pecundang. Apa untungnya? Jika kau mau temani semalam, Water Blue akan tetap menyuplai bahan kalian. Ini solusi terbaik untuk semua. Sol Stella Lin. Pas banget untuk kalian berdua, bersatu padu. Bukankah itu lebih baik? Kalian berdua, segera keluar dari sini. Aku tidak percaya. Apa benar tidak ada keadilan di dunia? Kuberai Tahu. Aku akan tetap denganmu sampai akhir. Uang dan kekuasaan adalah keadilan. Yuna Qin. Suatu hari, kau akan masuk ranjangku dengan patuh. Jangan lupa bawa temanmu Stella Lin. Atau kau tak akan sanggup sendirian. Halo, Yuna. Halo. Ada APA? Tidak ada. Bantu aku periksa sesuatu. Cek apakah ada yang baru saja menargetkan grup Sky. Sudah ku ketahui. Sudah jelas sekarang. Rayleigh dan Li Chantier. Mereka dari cabang keluarga Li. Jangan khawatir, akan ku selesaikan urusan ini. Alex Chen. Kenapa kamu di sini? Aku menelepon dan kelihatannya, kamu tidak baik-baik saja. Aku khawatir, jadi aku datang Bukan masalah besar. Itu hanya tentang hari itu. Rayleigh yang makan malam bersama kita. Kamu ingat dia? Dia ingin membatalkan kontrak sekarang. Dia menuntut kompensasi besar. Ini benar-benar tidak masuk akal. Jangan khawatir, Yuna, tenang saja. Mereka tidak akan membuatmu membayar. Selain itu, aku akan membuat mereka datang meminta maaf padamu. Alex Chen, jangan bercanda seperti ini. Aku sedang pusing sekali sekarang. Kenapa? Kamu tidak percaya padaku? Bagaimana jika, ayo kita bertaruh? Tentu saja. Taruhannya apa? Jika mereka datang minta maaf dan tidak minta kompensasi, bolehkah aku pindah ke kamar utama? Jangan mengada-ada. Aku serius. Kalau kamu kalah? Jika aku kalah, aku akan serahkan keputusan padamu. Lagi pula, omonganmu mustahil. Aku terima taruhan ini. Baiklah. Stella. Kamu belum pernah ketemu Alex Chen kan? Biar keperkenalkan. Ini sahabatku, Stella Lin. Ini suamiku, Alex Chen. Halo, Nona Lin. Kita bertemu lagi.